di mana tertanggal 1 November 2020 Indonesia telah diperbolehkan kembali untuk melaksanakan umroh dan kegiatan ziarah. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang menjadi ketentuan terbaru yang harus dipedomani kita bersama, di mana kuota yang diberikan kisaran 800 hingga 1000 jamaah per harinya. Tentu ini berbeda jauh dengan kondisi normal yang biasanya kurang lebih 10.000. Kemudian berikutnya visa umroh sudah dimulai dibuka sejak 1 November. Namun proses pengurusan visa ini tidak seperti sebelumnya perorangan, ini modelnya kelompok. Jadi minimal proses pengurusan visa itu pengajuannya 54. Kemudian ada berikutnya, kalau di masa biasanya umroh ini kepada siapa saja yang memang berencana menjalankan ibadah umroh, untuk khusus pandemi ini Arab Saudi mengeluarkan kebijakan umur yang diperbolehkan adalah umur 18 hingga 50 tahun. Dan penerbangan yang diperbolehkan untuk aktivitas umroh di masa pandemi ini hanya diperbolehkan dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines SW817 dan SW816, penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan sebaliknya. Kemudian dalam rangka protokol kesehatan, jamaah yang akan melaksanakan umroh diwajibkan PCR dan swab test setidak-tidaknya 72 jam sebelum keberangkatan, berarti 3 hari sebelumnya. Dan juga jamaah haji, jamaah umroh diwajibkan memiliki asuransi yang mengcover termasuk resiko COVID-19. Kemudian perlu saya sampaikan juga, kebijakan terbaru yang muncul kalau umroh di musim biasa, itu hotel yang digunakan bervariasi sesuai dengan paket umroh yang diberikan oleh PPIU. Tetapi khusus di musim pandemi ini, hotel yang diharuskan adalah hotel bintang 5 dengan tipe double, tentunya satu kamar hanya 2 orang karena pembatasan jarak begitu. Kemudian Mas Wahyu juga saya jelaskan bahwa sesampainya di Arab Saudi, jamaah itu dikarantina 3 hari di hotel di mana dia tinggal, dan sebelum pulang pun dikarantina kembali 3 hari. Kemudian ada hal baru yang belum terjadi di masa sebelumnya. Setiap jamaah umroh itu diperbolehkan didampingi mutawif asli orang Arab, yaitu semacam guide lah begitu, pembimbing ibadah, dan pendaftaran umroh dilakukan secara online. Dan bagi jamaah yang akan melaksanakan umroh diperbolehkan hanya 1 kali. Tapi kalau untuk amaliyah ibadah harian, sholat fardu diperbolehkan dengan ketentuan mendaftar secara online dengan persyaratan tertentu, dan jika memang memenuhi persyaratan itu maka jamaah diperbolehkan untuk ibadah di Masjidil Haram. Pendaftaran umroh dan pendaftaran sholat fardu itu melalui aplikasi Tamarna dan Tawakalna. Ada hal mendasar lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan saat ini, bahwa bus angkutan yang biasanya kurang lebih 45 sampai 50 jamaah per satu bus, sekarang hanya diperuntukkan 20 jamaah saja. Ini beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Arab Saudi. Tentu dengan protokol kesehatan ini akan menambah kos pengeluaran, dan Arab Saudi sini sudah menaikkan pajak sampai 30%. Menteri Agama 719 pada dasarnya adalah menguatkan apa yang sudah dikeluarkan oleh maklumat kerajaan pemerintah Arab Saudi. Tetapi ada penguatan-penguatan tertentu, seperti bahwa selain jamaah yang akan berangkat itu sehat, Kementerian Agama menambahkan persyaratan bahwa jamaah tidak boleh memiliki penyakit penyerta komorbid. Misalnya jamaah memiliki penyakit hipertensi, kemudian penyakit-penyakit riski lainnya, itu tidak diperkenankan. Kemudian dalam rangka memberi aspek perlindungan yang lebih, juga dipersyaratkan jamaah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain
atas resiko yang timbul akibat COVID-19. Kemudian juga kaitannya dengan bebas COVID-19 ini dengan menunjukkan hasil PCR dan swab test oleh rumah sakit pemerintah dan laboratorium yang sudah terverifikasi Kementerian Kesehatan dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel. Itu di sisi aspek persyaratan jamaah. Di samping memang umur menguatkan, umur 18 hingga 50 tahun. Kemudian dalam aspek yang lain, bahwa PPIU bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh rangkaian protokol kesehatan, dan PPIU pun harus mengadakan karantina selama sebelum pemberangkatan dan sesudah tiba di tanah air. Dan PPIU pun wajib menyampaikan kepada para jamaahnya agar mengikuti protokol kesehatan selama ada di perjalanan, kemudian selama di Arab Saudi, dan setelah kembali ke Indonesia. Kemudian ada dikuatkan lagi bahwa ada kebijakan baru untuk menguatkan karantina. Kalau tadi saya sampaikan kebijakan Arab Saudi, karantina di Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Arab Saudi harus dikarantina 3 hari, bisa di hotel yang ditunjuk atau asrama haji dalam rangka menunggu hasil PCR dan swab test. Ini beberapa hal yang terbaru yang bisa jadi pedoman penambahan penguatan dari KMA 719. Kemudian dari sisi penerbangan, sisi transportasi, untuk tahap awal ini penerbangan melalui 4 bandara. Pertama Bandara Soekarno-Hatta di Banten, kemudian Juanda di Jawa Timur, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Kuala Namu di Sumatera Utara. Kemudian selama di Arab Saudi, PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jamaah baik di dalam negeri selama masa karantina maupun setelah kembali. Kalau untuk dari jamaah Lampung tertanggal 1 November kita belum mendapatkan informasi, karena memang ini di pemberangkatan awal ini kebanyakan dari para pengurus travel untuk mereka mencoba ya seperti survei begitu, bagaimana prosesi pelaksanaan ibadah umroh yang pertama di masa pandemi ini. Rilis yang kami terima dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, setidaknya pada tanggal 1 November 2020 terdapat 224 jamaah asal Indonesia yang sudah berangkat, dan juga ada tambahan 38 dari negara Pakistan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan umroh tertanggal 4 November. Mereka melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Untuk data real Lampung kita belum mendapatkan, namun nampaknya sepertinya berdasarkan informasi yang kita terima dari teman-teman PPIU Lampung belum ada yang berangkat di tanggal 1 November begitu.